tapi tentunya ini tergantung selera dari Heng bahwa dia memaksakan Ansari untuk mencetak kemenangan. Baiklah mitra olahraga, kick off babak pertama sepak bola SEA Games antara Indonesia melawan Laos akan segera dimulai. Kick off akan dilakukan oleh Indonesia. Ansyari sekarang. Aji Santoso, Hairil Anwar, dua pemain asal Persebaya Surabaya. Nur Alim, Anang Ma'ruf, Robi Darwis, Hairil Anwar sekarang. Aji Santoso, salah umpan Aji Santoso. Berbalik kali ini Laos melakukan tekanan. Kamsai sekarang, lepas dari penguasaan Kamsai. Indonesia, Kurniawan yang dituju lebih dekat pada penjaga gawang Sullivan Sufinlai. Belum membahayakan gawang Laos, serangannya dibangun oleh para pemain Indonesia. Laos kali ini tidak cermat tadi umpan tarik yang dilepaskan oleh Kamsai dan pelanggaran dilakukan oleh pemain Laos. Tendangan bebas untuk Indonesia. Robi Darwis, pemain yang juga ikut mengantarkan Indonesia merebut medali emas di SEA Games Jakarta tahun 1987 dan Manila tahun 1991, yang sekaligus merupakan pemain tertua saat ini berusia 33 tahun di kubu tim Indonesia. Lemparan ke dalam untuk Laos sekarang. Widodo, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Di awal babak pertama ini para pemain kita mencoba untuk lebih banyak melakukan tekanan. Kurniawan sekarang gagal melewati dua pemain lawan. Chalana, sesaat pemain terjangkung di kubu Laos. Coba dibayang-bayangi oleh Widodo. Bima Sakti, Wahyu Saini, Ansyarul Lubis. Umpan terobosan pada Widodo maksudnya diintersep dengan baik tadi oleh Somsa Keodori. Laos juga memperagakan satu pola permainan yang hampir sama dengan kita, dengan umpan-umpan pendek yang relatif cepat. Vilaifoni, sesaat sekarang umpan terobosan maksudnya kepada Bonlap. Anang Maru, satu umpan tarik tadi dilakukan oleh Anang Marus, tapi bisa diantisipasi dengan baik oleh para pemain belakang Laos. Tendangan sudut yang pertama untuk Indonesia di babak pertama akan dilakukan oleh Anang Marus. Jaga gawang Sullivan Tenfulai. Anang Marus. Aji Santoso sekarang. Aji Santoso langsung melakukan tendangan tadi. Arahnya belum tepat pada bidang sasaran. Inilah Aji Santoso, pemain berusia 27 tahun asal Persebaya yang pernah mencatat rekor sebagai pemain termahal ketika ditransfer oleh Persebaya dari Arema senilai 40 juta rupiah. Tekanan dari Laos kali ini, tendangan dilepaskan oleh Bonlap, masih terlalu lemah. Ini adalah pelatih Heng Willems. Bung Roni, saya lihat di awal babak pertama ini Laos mampu memberikan perlawanan yang cukup berarti dan cukup merepotkan pemain kita. Laos menerapkan suatu permainan yang saya kira sangat efektif, Bung Tris. Mereka langsung keluar, ya. Artinya mereka menekan tim kita untuk tidak berkembang. Itu saya kira sehingga permainan dari Laos ikut berkembang.
Ansari Lubis masih belum bisa mengalir dengan baik. Serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Indonesia sering terganjal di lini belakang pertahanan Laos. Fahri Husaini maksudnya tadi tidak terjangkau oleh Fahri. Inilah Fahri Husaini dan pelatih Heng Willem. Somsak sekarang. Calana. Aji Santoso. Bima Sakti. Nur Alim. Tidak cermat, terlalu tajam. Sulit dikejar oleh Kurniawan Dwi Yudianto ataupun Fahri Husaini. Umpan yang dilepaskan oleh Nur Alim tadi. Laos kali ini melalui Calana. Serangan yang tidak terskema dengan baik dilakukan oleh para pemain Laos. Robi Darwis sekarang. Bima Sakti, Khairil Anwar. Ansari Lubis. Ansari lagi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Laos. Dan tendangan bebas untuk Indonesia mitra olahraga. Bola dihadapi oleh Ansari. Kurniawannya dituju langsung ke arah penjaga gawang Sullivan. Penjaga gawang berusia 34 tahun, pemain paling senior di kubu Laos. Bima Sakti. Robi Darwis. Fahri Husaini. Aji Santoso sekarang melewati dua pemain lawan. Aji Santoso tidak mampu melewati Calana tadi, tapi mengakibatkan tendangan sudut yang kedua di babak pertama ini bagi Indonesia. Aji Santoso. Ansari sekarang. Aji lagi, lepaskan tendangan langsung, terlalu lemah. Fahri Husaini. Masih Fahri dan terjatuh di areal penalti, tetapi bukan suatu pelanggaran. Fahri Husaini, kapten kesebelasan kita yang juga pemain asal Pupuk Kaltim Bontang. Dalam tayangan lama kita saksikan bagaimana akselerasi dari Fahri Husaini tadi yang dihadang oleh pemain Laos, tapi bukan sebagai pelanggaran. Kurniawan sekarang pelanggaran. Anang Maru dihalau tadi oleh Vilay Fune. Masih Anang Maru. Bung Roni, kalau kita saksikan di awal babak pertama ini, pemain kita nampak masih kesulitan untuk melakukan wall pass ataupun menusuk jantung pertahanan kesebelasan Laos. Kendala apa yang dihadapi? Bung Tris, memang organisasi permainan dari tengah itu belum jalan dengan baik. Tetapi ada satu saya lihat tadi, keuntungan bagi kita yang tidak dilihat oleh referee atau wasit Raja Shrestha dari Nepal, bahwa hampir saja Bung Tris melahirkan gol ya. Satu peluang yang dimiliki oleh Kurniawan tadi gagal membuahkan gol mitra olahraga. Ini adalah Kurniawan Dwi Yulianto.
Bonlap. Onsavan sekarang. Lepas dari kaki Konsavan, Fahri Husaini juga tidak cermat. Robi Darwis, Widodo Cahyono Putro. Salah umpan tadi yang dituju Fahri Husaini. Bunlat dibuang oleh Nur Alim, lemparan ke dalam untuk Laos. Sekitar 10 menit pertandingan babak pertama berlangsung, kedudukan masih 0-0 Indonesia melawan Laos dalam pertandingan sepak bola SEA Games Grup B yang berlangsung di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Fahri Husaini, Kurniawannya dituju. Kurniawan sekarang tidak punya kesempatan Kurniawan untuk melepaskan tendangan langsung atau memberikan umpan tarik. Tendangan sudut yang ketiga di babak pertama ini untuk kesebelasan Indonesia. Onsavan sekarang. Lemparan ke dalam untuk Laos. Dilakukan oleh Somsak tadi. Somsak. Kembali lemparan ke dalam untuk Laos. Sesaat dicuri oleh Bima Sakti, tetapi kontrol yang tidak cermat dari Bima. Pelanggaran dilakukan oleh Kurniawan tadi, tendangan bebas untuk Laos. Diperingatkan oleh wasit tadi, Kurniawan yang mencoba memprotes keputusan wasit. Chalana, Robi Darwis. Wasit terjatuh mitra olahraga dan mengundang tertawaan para penonton yang hadir di Stadion Utama saat ini. Ansari Lubis, Kurniawan yang dituju lebih dekat pada Chalana, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ansari Lubis, Aji Santoso, Ansari lagi. Umpan yang kurang cermat dari Ansari tadi. Kita saksikan di awal babak pertama ini mitra olahraga TV, para pemain Indonesia rata-rata membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Misalnya umpan-umpan yang tidak terukur, salah pengertian, dan sebagainya. Kesalahan seperti ini tentu saja mengakibatkan pola permainan yang tidak terskema dengan baik dan alur serangan yang tidak lancar. Widodo dibayangi oleh Chalana, gagal melewati Chalana tadi. Bima Sakti sekarang. Bima lagi. Dicuri tadi bola oleh Somcak. Serangan dari Laos sekarang. Masih ada Nur Alim yang memberikan bola kepada Listiantoro Harjo. Salah pengertian terjadi kali ini antara Listiantoro Harjo dengan Aji Santoso. Lempar ke dalam untuk Laos. Bunlap coba melewati Khairil Anwar. Lempar ke dalam untuk Laos. Khairil Anwar. Bunlap tadi
Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Fahri Husaini, Bima Sakti, Anang Maruf, Fahri Husaini, Ansari Lubis, Widodo sekarang. Gagal Widodo melewati dua pemain Laos. Nur Alim, Fahri Husaini, kapten ke-11. Robi Darwis, Hairil Anwar, Nur Alim, Bima Sakti sekarang. Lepaskan tendangan langsung masuknya. Bung Roni, ada catatan dari saya tentang penampilan Laos. Setidaknya sampai sekitar 15 menit babak pertama ini, mereka tampil tenang tanpa beban dan mampu memperagakan permainan dengan umpan-umpan pendek yang walaupun di sana sini masih ada kelemahan, tapi cukup rapi. Iya, Bung Tris. Tetapi kita lihat di sini justru sebaliknya, tim nasional kita nampak tegang sekali, sehingga kesalahan yang tidak perlu seharusnya terjadi itu terjadi dalam pertandingan ini. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam tim kita. Seharusnya kita juga bermain tenang. Ya, itu yang tergambar dalam pertandingan selama 15 menit ini. Tidak cermat Robi Darwis tadi, maksudnya pada Fahri Husaini. Satu tendangan spekulasi coba dilepaskan oleh pemain Laos tadi. Nomor 15 mitra olahraga itu Kon Safan, arahnya masih menyamping di sebelah kiri gawang Listiantoro Harjo. Ansari Lubis sekarang. Hairil Anwar, Robi Darwis, kita bisa saksikan sendiri mitra olahraga Antv bagaimana umpan-umpan yang tidak akurat, yang tidak terukur. Sementara ini adalah Ketua Umum PSSI Bapak Aswar Anas. Ansari Lubis, Widodo, Ansari lagi, Aji Santoso, Robi Darwis, Bima Sakti. Tidak cermat Bima Sakti. Kesalahan-kesalahan seperti ini kalau di babak selanjutnya atau di waktu-waktu berikutnya kali ini pemain Laos nomor 4 bola belum mampu menjebol gawang Laos. Tendangan sudut untuk Indonesia. Widodo.
Serangan-serangan berbahaya kali ini dilakukan oleh para pemain Indonesia tapi belum membuahkan hasil. Peluang diperoleh oleh Kurniawan dan Widodo. Tendangan sudut yang kelima untuk Indonesia di babak pertama. Robby Darwish. Inilah luapan kegembiraan dari Robby Darwish menyongsong tendangan penjuru tadi, membuahkan gol pertama bagi Indonesia. Indonesia 1, Laos 0. Bung Dris, saya lihat dalam 2 menit terjadi 3 peluang emas. Pertama dari Kurniawan lewat set piece yang baik antara Fahri dan Widodo. Kemudian bagaimana Aji memberikan umpan kepada Widodo. Dan terakhir kita lihat dalam gol yang terjadi di mana umpan dari Aji Santoso disambut dengan timing yang sangat tepat oleh Robby Darwish. Dan ini memang merupakan bola-bola spesialis dari Robby Darwish dan dia selalu unggul dalam bola-bola atas. Itu yang terjadi, Bung Chris. Robby Darwish, mitra olahraga Antv, berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-0 di menit ke-20 tadi, memanfaatkan umpan dari Ansyari Lubis kerjasama dengan Aji Santoso. Lempar ke dalam untuk Laos. Dilakukan oleh Bunlan. Bunlan lagi sekarang. Tendangan sudut yang pertama bagi Laos. Ini adalah Bima Sakti. Akan dilakukan oleh Bunlan, Joko Pramono. Ikut menyaksikan juga jalannya pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Laos. Ristianto Raharjo yang akrab dengan panggilan Bejo menangkap bola dengan baik tadi. Sementara Hank Williams dengan asisten manajer Heri Kiswanto. Saat Nur Alim mengantisipasi bola dengan baik. Aji Santoso sekarang. Bima Sakti. Fahri Husaini tidak terjangkau oleh Fahri, terlalu tajam tadi umpan dari Bima. Umpan terobosan yang tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Sisaat Sing Safan. Fahri Husaini. Ansyari Lubis. Fahri lagi. Kurniawan yang dituju tadi. Khairil Anwar. Sisaat Konsafan sekarang. Sisaat lagi. Dua pemain Laos berada di kotak penalti. Masih mampu digagalkan tadi oleh Robby Darwish. Offside mitra olahraga nomor 10 yaitu Sisaat Sing Safan terperangkap offside sebelum umpan terobosan tadi dikirim oleh rekannya yaitu Somsak. Bima Sakti sekarang. Sementara Robby Darwish yang mencoba ikut melakukan tekanan. Masih Robby Darwish. Aji Santoso. Kurniawan melambung di atas misar gawang Laos yang dikawal oleh Sullivan. Sundulan yang dilakukan oleh Kurniawan Dwi Yulianto tadi dalam tayangan lambat kita saksikan.
masih jauh melambung di atas mistar. Dalam pertandingan uji coba, Kurniawan menunjukkan satu grafik permainan yang menggembirakan, sehingga kita berharap penampilannya akan mencapai klimaksnya di SEA Games ke-19. Dia mencetak 2 gol ke gawang Tanzania di Bandung dalam pertandingan uji coba internasional, dan 2 gol pula dibuatnya di Surabaya ketika melawan tim Selandia Baru. Kembali tekanan dari Indonesia. Widodo sekarang. Kurniawannya dituju, tidak akurat dari umpan dari Widodo. Saat pelanggaran tadi dilakukan terhadap Saat mitra olahraga dan tendangan bebas untuk Laos. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana pelanggaran tadi dilakukan oleh Nur Alim. Saat Sing Sofan sekarang. Beruntung masih ada Bima Sakti yang memberikan bola kepada Lisianto. Fahri Husaini tidak terkejar oleh Ansari Lubis tadi. Boni sekarang. Somsak sambil menjatuhkan diri tadi Aji Santoso, sementara Hank Williams yang nampak masih kecewa melihat penampilan tim asuhannya sekalipun sudah unggul 1-0 lewat gol Robi Darwis yang diciptakan pada menit ke-20 tadi. Kurniawan, Bima Sakti, Fahri Husaini sekarang. Widodo, masih Widodo. Pelatih dari tim Laos mitra olahraga yaitu Sampo Pongsa dan Widodo Cahyono Putro. Tidak terkejar tadi oleh Komsai. Sementara tengah bersiap diri mitra olahraga pemain pengganti dari kesebelasan Laos, nomor 2 yang kita saksikan ini adalah pemain yang juga pilar lini belakang dari Laos, yaitu Kamsai Chantavong nama lengkapnya. Aji Santoso sekarang. Kurniawannya dituju. Tendangan sudut yang ke-6 bagi Indonesia di Ansari Lubis, Robi Darwis hampir saja mengulang apa yang terjadi di gol pertama tadi. Mengurung setengah lapangan kali ini para pemain Indonesia. Aji Santoso coba mengejar, tidak offside. Ansari Lubis ragu-ragu. Tekanan dari Laos kali ini. Umpan yang tidak cermat tadi dilakukan oleh Konsavan.
Fahri Husaini, Anang Ma'ruf, bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Sementara babak pertama sudah berlangsung sekitar 30 menit, Indonesia baru unggul 1-0 lewat gol Robbie Darwis pada menit ke-20. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Pemain cadangan dari Laos, Bima Sakti sekarang. On Savan. Sisaat. Tidak ada pemain Laos yang mengantisipasi umpan dari Sisaat tadi. Khairil Anwar, Widodo Cahyono Putro sekarang. Kurniawan yang dituju. Ada kesan Bung Roni bahwa pemain kita agak terburu-buru dalam melakukan tekanan ke kubu pertahanan Laos. Bukan cuma itu, saya kira konsentrasi juga dari pemain-pemain kita untuk melepaskan umpan ini, Bung Kris, yang tidak begitu baik ya. Itu saya katakan tadi bahwa ketegangan yang justru melanda pemain kita ini harus. Kurniawan sekarang. Si Kurniawan. Umpan dari Kurniawan maksudnya kepada berdiri bebas, tetapi umpannya justru mengarah ke Vilaifon. Sementara itu dapat kami informasikan bahwa kesebelasan Thailand saat ini sudah unggul 2-0 atas kesebelasan Myanmar. Pertandingan di grup A yang berlangsung di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Boni sekarang. Hank Williams dan Heri Kiswanto, dua tim favorit yang diperkirakan akan lolos dari babak penyisihan grup B yang berlangsung di Stadion Utama Senayan adalah Indonesia dan Malaysia dengan kuda hitam Vietnam. Malaysia dan Vietnam harus bertempur habis-habisan setelah pertandingan ini atau pertandingan kedua di Stadion Utama Senayan Mitra Olahraga, dan tentu saja pertandingan tersebut akan sangat menentukan siapa yang punya peluang lebih besar untuk lolos ke semifinal. Bunlap sekarang. Boni.
Ansari Lubis. Anang baru sekarang. Rob. Untuk Indonesia sebagaimana yang kita saksikan di babak pertama tadi. Serangan yang gagal dari Indonesia. Sementara perlu kami informasikan bahwa di babak kedua ini belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Heng Willem. Formasi tetap sama sebagaimana yang ditampilkan di babak pertama. Ansari Lubis sekarang. Fahri Husaini. Anang Maruf yang dituju. Kurniawan. Bima Sakti. Robi Darwis masuk kami. Aji Santoso. Tidak berhasil melewati Bunai tadi. Aji Santoso. Lemparan ke dalam kali ini untuk Laos. Buni sekarang. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini yaitu Raja Shrestha dari Nepal. Di saat berhasil melewati Robi Darwis saat Bunlap. Tendangan yang masih lemah dari Bunlap tadi. Satu peluang dimiliki oleh kesebelasan Laos tapi gagal dimanfaatkan oleh Bunlap, striker dari tim Laos. Bung Roni, nampak sekali bahwa agak longgar pertahanan yang dilakukan dari para pemain kita. Iya, terutama ketika Aji Santoso naik ke depan, mereka melakukan serangan balik ini bridge yang sangat berbahaya. Terutama pemain nomor punggung 10. Saya melihat dia menjadi kunci bagi Laos, yaitu si Saat King Savan. Ada satu gol tadi yang seharusnya terjadi, Bung Christian. Itu 100% harus terjadi, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Bunlap. Bunlap sekarang coba melewati Nur Alim. Tidak cermat kali ini Bunlap, masuk kepada Saat King Savan. Fahri Husaini. Kurniawan. Hairil Anwar sekarang. Ansari Lubis. Widodo yang dituju lebih dekat tadi pada pemain Laos untuk Kansai. Heng Willem terus memberikan instruksi pada para pemainnya yang tampil di bawah form walaupun unggul 2-0 sampai saat ini. Tendangan sudut yang pertama di babak kedua dilakukan oleh Anang Baru, penjaga gawang Sullivan. Aji Santoso, Widodo, Robi Darwis. Maksudnya melepaskan tendangan langsung. Si Saat sekarang.
Ansari Lubis, Kurniawan yang dituju. Fahri Widodo sekarang. Masih Widodo. Masih belum berhasil mitra olahraga. Tidak mampu melepaskan diri dari kawalan ataupun tekanan yang dilakukan oleh para pemain belakang Kamboja ketika melakukan tekanan para pemain Indonesia. Bapak Nugraha Besus, Sekretaris Umum PSSI, yang menonton dari sisi lapangan pertandingan. Kamsai. Buni sekarang, pemain termungil di kubu Laos. Umpan terobosan yang cukup baik tadi. Bonlan coba melewati Anang Maruf. Satu tindakan yang hampir saja mendatangkan bahaya dilakukan oleh Listiantoro Harjo dengan keluar dari gawangnya pada saat ada pemain Laos di depan gawang tim kita. Tendangan sudut untuk Laos sekarang. Dalam tayangan lama kita saksikan. Anang Maruf, Nur Alim, Bima Sakti sekarang, Ansari Lubis, Kurniawan, tendangan sudut yang kedua bagi Indonesia di babak kedua ini akan dilakukan oleh Ansari Lubis. Sementara para penonton yang berjumlah sekitar 40.000 penonton terus memberikan aplaus ataupun dukungan pada tim favoritnya. Adi Santoso tadi. Kurniawan! Setelah gagal memanfaatkan posisi peluang, akhirnya gol ketiga bagi Indonesia setelah dengan bebas tanpa kawalan tadi berhasil berhadapan langsung dengan penjaga gawang Suliban. Dalam tayangan lama kita saksikan umpan berawal dari Aji Santoso, dikontrol dengan dada oleh Kurniawan dan melepaskan tendangan kaki kiri yang menjebol gawang Suliban. Indonesia 3, Laos 0. Bung Dris, umpan yang sangat baik dilakukan oleh Aji Santoso, dan di sini bagaimana untuk pertama kalinya Kurniawan terlepas dari kontrol atau kawalan pemain-pemain belakang dari Laos sehingga ia dengan bebas mampu untuk mencetak gol. Padahal tembakan Kurniawan tidak begitu keras, bahkan diarahkan ke tengah melewati sisi kanan atau kiri kiper penjaga gawang dari Laos. Offside tadi, Dunlap. Kemenangan dengan skor besar mitra olahraga tentu saja akan sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena jika Indonesia, Malaysia atau Vietnam yang diprediksikan akan punya peluang lolos ke semifinal mempunyai nilai sama akan dihitung selisih gol. Offside. Gio Lakone sudah terperangkap offside dan pelatih Heng Wulem nampak marah-marah mitra olahraga karena longgarnya pertahanan dari tim nasional kita. Dalam tayangan lama kita saksikan Gio Lakone sudah terperangkap offside. Inilah Heng Wulem. Di saat Sing Savan, Kamsai tadi kalah umpan Kamsai. Bima Sakti sekarang. Nur Alim.
Anang Ma'ruf. Ansari Lubis. Fahri Husaini yang dituju. Berhasil mengejar bola Fahri, tapi gagal melewati hadangan Kansai tadi. Anang Ma'ruf, Fahri Husaini. Kurniawan tidak tepat ketika dia menyundul bola sambil terbang tadi Kurniawan. Dalam tayangan lambat kita saksikan mitra olahraga peluang yang dimiliki oleh Indonesia yang gagal dimanfaatkan oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Robi Darwis. Bima Sakti sekarang. Widodo Cahyono Putro. Bima Sakti lagi. Ansari Lubis. Satu lagi peluang yang dimiliki Indonesia. Kali ini gagal dimanfaatkan oleh Ansari Lubis, pemain yang akrab dipanggil Wak, sementara pemain cadangan Indonesia dan penjaga gawang Sullivan Sun Levi. Tayangan lambat kita saksikan Bima Sakti. Ansari Lubis. Tendangan kaki kanan dari Ansari masih menyamping di sebelah kiri gawang dari Sullivan. Bung Tris, tampak di sini kelihatan Ansari Lubis terlalu terburu-buru dalam melepaskan tembakan sehingga arah bola yang tidak benar, tidak dalam sasarannya. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Laos tadi, mitra olahraga, terhadap Nur Alim. Nur Alim, pemain asal Bandung Raya. Andre Amin, manajer tim PSSI. Bima Sakti sekarang. Fahri Husaini. Anang Ma'ruf. Tidak terkejar oleh Anang Ma'ruf tadi. Kedua wingback yaitu Anang Ma'ruf di kanan dan Aji Santoso di kiri. Keduanya merupakan pemain asal Persebaya. Memang sangat berperan sentral dari konsep permainan Heng Wulam yang sangat memanfaatkan lebar lapangan. Keduanya diharapkan mampu memberikan suplai bola dengan umpan-umpan tarik. Sementara Sisaat berhasil lolos kali ini dari hadangan Robi Darwis. Masuk mitra olahraga. Inilah harga yang harus dibayar oleh pemain-pemain belakang kita, di mana seringkali kita lihat longgar dan gol akhirnya tercipta juga. Setelah kombinasi serangan tadi berhasil diciptakan oleh pemain Laos, kita saksikan pemain nomor 11 yaitu Bunlan berhasil melewati Robi Darwis, memberikan umpan tarik dan diselesaikan dengan sempurna oleh pemain Bunlap. Di saat kita saksikan berhasil melewati Robi Darwis dan Bunlap dengan mudah menceploskan bola ke gawang Listianto Raharjo. Bung Tris, saya sudah melihat pemain nomor punggung 10. Sisaat ini adalah pemain paling berbahaya. Dia adalah jenderal di lapangan tengah dari Laos. Semestinya pemain ini dimatikan oleh salah seorang pemain kita, ya. Tetapi dia terlalu dibiarkan bebas untuk bisa mengendalikan bola, Bung Tris. Bukan pelanggaran. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Tiga 1 mitra olahraga. Masih untuk keunggulan tim nasional kita. Bunlan sekarang. Inilah pencetak gol balasan bagi Laos yaitu Bunlap. Nama lengkapnya adalah Bunlap Ken Kitisak.
Alim, Hairil Anwar, Fahri Husaini sekarang, Kurniawan, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Anang Maruf, Bima Sakti, Nur Alim, Obi Darwis sekarang, Widodo, tendangan yang masih terbang di atas mister gawang Sullivan dilakukan tadi oleh Widodo Cahyono Putro, pencetak gol kedua bagi Indonesia. Dalam tayangan lama kita saksikan offside. Kamsai Konsavan sudah terperangkap offside. Fahri Husaini sekarang, Kurniawan, Fahri lagi, Kurniawan, Ansari Lubis, lepaskan tendangan langsung Ansari. Bung Roni, kita saksikan di babak kedua ini para pemain Indonesia mencoba melepaskan tendangan dari luar kotak penalti dari jarak yang cukup jauh. Ya, saya kira ini mungkin ya Bung Tris ini bagaimana mereka ingin menimbulkan suatu kepercayaan diri setelah mereka sulit untuk menerobos pertahanan, dan ini sangat perlu sekali. Kurniawan terjatuh tapi bukan suatu pelanggaran, hanya mengakibatkan tendangan sudut saja. Kita saksikan dalam tayangan lambat Mitra Olahraga. Kurniawan yang melakukan akselerasi, sementara di sana ya saya kira tidak penalti karena Kamsai tadi melakukan tackling yang cukup bersih atau sliding tackle yang cukup bersih. Sementara kita saksikan Aji Santoso. Ya, masih diulang Mitra Olahraga. Fahri Husaini, Kurniawan, Widodo, pelanggaran handball nanti tampaknya Kurniawan Dwi Yulianto. Dalam tayangan lama kita saksikan Fahri Husaini mengambil tendangan sudut. Sekitar 20 menit babak kedua sudah berlangsung. Ansari Lubis, Widodo, penjaga gawang Sullivan mampu mengantisipasi bola dengan baik tadi. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana Sullivan berhasil membaca arah bola dengan baik. Bunlan, Buni, Kurniawan Dwi Yulianto sekarang, Widodo yang dituju, Widodo masuk. Satu kerjasama yang sangat baik antara Kurniawan Dwi Yulianto dengan Widodo menghasilkan gol keempat bagi Indonesia, dicetak oleh Widodo Cahyono Putro. Indonesia 4, Laos 1. Bung Tris, terlepas dari gol yang diciptakan Widodo yang amat mudah,
Di sini saya kira umpan yang sangat matang dari Kurniawan yang menjadi titik atau kunci keberhasilan terjadinya gol yang diciptakan oleh Widodo. Itu saya kira, Bung Tris. Dalam tayangan lambat Mitra Olahraga, tendangan first time dari Widodo menyambut umpan matang dari Kurniawan Dwi Yulianto, membobol gawang Laos untuk keempat kalinya. Tanpa mengontrol lebih dulu, Widodo melepaskan tendangan kaki kanan. Gol Widodo tadi, Mitra Olahraga, dibuat pada sekitar menit ke-23. Kurniawan sekarang. Masih Kurniawan. Ansari Lubis. Masuk. Ansari Lubis kali ini. Lagi-lagi Kurniawan Dwi Yulianto yang mempunyai jasa. Memberikan umpan, diberikan kepada Fahri dan diselesaikan dengan baik oleh Ansari Lubis, mengubah kedudukan sekarang menjadi 5-1. Bung Tris dan Mitra Olahraga Antv, kembali kita harus memberikan acungan jempol terhadap Kurniawan yang dengan penuh percaya diri, akselerasi Kurniawan, dia mampu melihat posisi mana dari rekan-rekannya yang kosong dan dia memberikan umpan agak jauh melebar dan di sana muncullah dari second line Ansari Lubis untuk mencetak gol yang sangat mudah. Itu saya kira dua gol yang berturut-turut lahir melalui umpan matang dari Kurniawan. 5-1 adalah skor ketika Indonesia mengalahkan Laos pada Piala Tiger yang merupakan pertemuan terakhir sebelum di ajang SEA Games ke-19 di Jakarta ini. Kurniawan lagi sekarang. Kita lihat aksi Kurniawan, tapi kali ini digagalkan oleh Chalana. Dibuang tadi oleh Nur Alim yang akrab dipanggil Jabrik. Sementara terjadi pergantian pemain, Mitra Olahraga. Nomor 6 sudah bersiap-siap, yaitu Anan Tepsovan menggantikan pemain nomor 11, yaitu Bunlan Bonsovan. Tidak offside. Berbahaya serangan dari Laos kali ini. Masuk Mitra Olahraga. Perangkap offside yang gagal dilakukan oleh para pemain Indonesia akhirnya membuahkan gol kedua bagi Laos yang mengubah kedudukan menjadi 5-2 masuk ke keunggulan Indonesia. Dan lagi-lagi Mitra Olahraga kita saksikan kali ini Ristianto Raharjo sudah keluar dari gawangnya. Gol kedua bagi Laos diciptakan oleh Konsawan Om Sobat Mitra Olahraga pada sekitar menit ke-26 babak kedua. Fahri Husaini sekarang. Sementara nomor punggung 2 Mitra Olahraga yaitu Kamsai Chantavong masih tergeletak di lapangan dan akan terjadi pergantian pemain nomor 14 yaitu Pavong Samunti. Nomor Samunti menggantikan pemain nomor 12 yaitu Somsak Kyodara.
Sementara dua pemain kita mitra olahraga, Roni Wabia dan Sugiantoro, tengah bersiap-siap untuk memasuki lapangan pertandingan. Kita nantikan saja siapa yang akan digantikan. (5-2) kedudukan saat ini untuk Indonesia. Robi Darwis sekarang. Bung Roni, kalau kita saksikan dari 3 lini dari tim nasional kita ini, lini pertahanan nampaknya menunjukkan suatu kelemahan yang mengkhawatirkan. Organisasi permainan di lini belakang dan juga disiplin para pemain terutama trio center back ini mengkhawatirkan. Iya, memang kelihatan sangat rapuh sekali. Walaupun kita bermain dengan 5 pemain, padahal di sana ada libero Robi Darwis, ya Bung Kris, kemudian diakhiri oleh 2 stopper, tapi ini tidak jalan dengan baik. Kurniawan, satu tendangan cross line yang indah dari Kurniawan, masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Sullivan tadi. Dalam tayangan amat kita saksikan Ansari Lubis, tendangan first time kaki kiri dari Kurniawan masih berhasil ditangkap penjaga gawang Sullivan. Widodo sekarang, masih Widodo. Fahri Husaini sekarang, lepas dari kontrol Fahri Husaini. Robi Darwis, Ansari Lubis, Anang Maruf, Aji Santoso, Hairil Anwar sekarang, Ansari Lubis, Hairil Anwar, lempar ke dalam untuk Indonesia. Terjadi pergantian pemain, Bima Sakti digantikan oleh Roni Wabia. Roni Wabia adalah pemain yang begitu tampil baik di final Piala Asia di Abu Dhabi. Inilah Bima Sakti. Roni Wabia sudah memasuki lapangan mitra olahraga. Kita harapkan dia bisa tampil dalam top formnya seperti yang Roni tunjukkan di Piala Asia. Roni Wabia, pelatih Heng Wulem, lempar ke dalam untuk Indonesia. Robi Darwis, Ansari Lubis, masih di atas mister gawang Sullivan. Tendangan jarak jauh dari Ansari Lubis tadi. Dalam tayangan alamat kita saksikan mitra olahraga, usaha yang dilakukan oleh Ansari Lubis melepaskan tendangan dari jarak jauh. Di saat sekarang pemain paling berbahaya di kubu Laos. Lemparan ke dalam untuk Laos.
Sementara dua pemain tengah menunggu untuk menggantikan atau memasuki lapangan pertandingan. Fahri Husaini sekarang. Widodo. Roni Wabia. Masih Roni. Tendangan sudut untuk Indonesia. Nomor 7 dari Laos adalah Sofano Long Amat. Sementara Indonesia akan menggantikan Anang Maruf dengan Sugiantoro. Anang Maruf yang keluar digantikan oleh Sugiantoro. Keduanya merupakan pemain asal Persebaya. Sementara Sofano Long Amat menggantikan Sisaat. Kurniawan. Inilah Sisaat Song Safan. Aji Santoso. Sugiantoro yang baru saja masuk. Sugiantoro kita tahu adalah posisinya sebagai libero, tetapi oleh pelatih Heng Willem dicoba sebagai wingback kanan, sebagai cadangan dari Anang Maruf. Fahri Husaini. Kurniawan. Lepas dari kontrol Kurniawan. Pemain yang baru saja masuk, Sofano Long Amat. Yohanes Safan sekarang. Kamsai. Lepaskan tendangan langsung. Pemain nomor 14 mitra olahraga, yaitu Povong Samsi. Kamsai sekarang. Povong Samunti. Dicuri tadi oleh Roni Wabia. Widodo sekarang. Kurniawan. Roni Wabia yang dituju, tanggung tadi umpan dari Kurniawan. Roni Wabia pemain berusia 27 tahun. Kontrolnya tidak cermat dari Khairil. Sugiantoro berhasil mencuri bola tadi dari kaki Anand Tepsovan. Roni Wabia sekarang. Fahri Husaini. Sugiantoro. Berhasil Sugiantoro. Kurniawan. Rocky Putirai. Kita nantikan apakah Rocky akan menggantikan salah satu penyerang kita, Kurniawan atau Widodo Cahyono Putro. Sementara seorang pemain Laos tergeletak
mitra olahraga. Kamsai, nomor punggung 2, nama lengkapnya Kamsai Chantafong. Bahkan dua pemain nomor 4, yaitu Vilafone Sayafong juga masih tergeletak. Salah pengertian tadi antara Sugiantoro dengan Fahri Husaini. Inilah Fahri Husaini, pemain tertua kedua setelah Robi Darwis. Roni Wabia, Widodo Cahyono Putro. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Popang Samunti. Serangan bebas untuk Indonesia. Pelatih Sampo Pungsa. Penjaga gawang Sulifan Sunpilai. Bola dihadapi oleh Ansarul Lubis Fahri Husaini. Juga di sana ada Robi Darwis. Jaga gawang Sulifan Sunpilai. Robi Darwis. Robi Darwis sekarang. Salah umpan Robi. Sugiantoro. Widodo sekarang. Kurniawan. Widodo, satu peluang emas, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Sufilan tadi, tapi Widodo gagal membuat gol. Suatu set piece sangat baik, Bung Kris, dilakukan oleh Widodo dan Kurniawan. Tetapi sayang tembakan Widodo memang tidak dalam posisi terbaik, sehingga bisa diblok oleh penjaga gawang Sulifan. Sugiantoro. Kurniawan sekarang. Masih Kurniawan. Jatuh Kurniawan dan bukan pelanggaran. Bola dibuang tadi oleh Khairil Anwar. Lempar ke dalam untuk Laos. Tinggal sekitar 5 menit lagi pertandingan akan segera berakhir. Indonesia 5, Laos 2. Dalam tayangan lambat kita saksikan Kurniawan. Dan bukan sebagai pelanggaran. Bebas tadi mitra olahraga. Sekali lagi bagaimana perangkap offside yang tidak akurat dilakukan oleh para pemain belakang kita, sehingga pemain Laos seringkali berhasil lolos dari jebakan offside dan hanya tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Rizkyantoro Harjo. Terus tidak ada komunikasi sepertinya di belakang ya antara Robi Darwis atau Khairil Anwar dan Nur Alim, sehingga banyak lubang-lubang yang begitu terlihat ya. Mereka tidak disiplin dalam menjaga lawan. Ini yang menjadi kekurangan bagi lini belakang kita. Kurniawan sekarang. Kurniawan. Dalam tayangan lambat kita saksikan mitra olahraga Kurniawan. Tendangan kaki kanan yang masih jauh dari bidang sasaran. Cara pengambilan bola yang cukup bersih dilakukan oleh Sugiantoro tadi. Roni Wabia. Gagal kali ini Roni.
Bunlan. Tendangan lemah dari Konsafat tadi mencetak gol kedua bagi Laos. Oh. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Sugiantoro. Tekanan dari Laos kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Popang Samunti. Inilah Popang Samunti. Dalam tayangan lama kita saksikan bagaimana tendangan dari Popang Samunti tadi. Kali ini pelanggaran dilakukan terhadap Fahri Husaini. Fahri Husaini sekarang tidak lagi berhasil memanfaatkan kesempatan. Sugiantoro, Kurniawan, Roni Wabia, Haji Santoso sekarang, Ansari Lubis. Tidak cermat kali ini umpan dari Ansari Lubis. Pelanggaran cukup jelas tadi dilakukan terhadap Sugiantoro oleh pemain pengganti Anan Tepsovan. Khairil Anwar, Robi Darwis, Haji Santoso melewati seorang pemain lawan. Hanya tendangan gawang saja untuk Laos. Sementara kita saksikan dalam tayangan lambat aksi dari Haji Santoso. Serangan kali ini dari Laos sangat berbahaya mitra olahraga. Dibuang tadi oleh Khairil Anwar. Lagi-lagi lubang yang menganga di daerah pertahanan kita. Ketika para pemain asing menyerang dan begitu serangan balik datang dari Laos, seringkali pemain lini pertahanan kita tidak disiplin sehingga relatif mudah diterobos oleh para pemain Laos. Mitra olahraga, berakhir sudah pertandingan antara Indonesia melawan Laos, pertandingan perdana di grup B yang berakhir dengan kedudukan 5-2 untuk Indonesia. Baiklah, saya Trisirawan dan Roni Pangemanan dari Stadion Utama Senayan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.